Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi semuanya. Di video kali ini, insya Allah kita akan mendiskusikan terkait Zotero. Tapi kita tidak akan bicara Zotero A sampai Z ya, dari install, eh, kemudian seluruh fiturnya lengkap nggak? Karena yang akan kita diskusikan spesifik penggunaan sehari-hari. Fitur kan banyak, fitur Zotero banyak, tetapi kan biasanya yang ujung-ujungnya digunakan itu lagi. Jadi kita diskusikan yang memang betul-betul dipakai secara esensial pada sehari-hari kita. Nah, oke. Jadi kita akan langsung saja untuk penggunaan Zotero untuk sehari-hari kita. Jadi pertama kapan sih kita butuh Zotero? Waktu mengerjakan, mengetik, membuat, menulis artikel ilmiah atau yang sejenisnya. Jadi misalkan kebetulan bidang saya Islamic Banking, maka kemudian saya tulis di sini perkembangan eh, per- perbankan Islam bisa dilihat jejaknya, rekam jejaknya gitu ya. Rekam jejaknya sejak pertengahan abad ke-20. Nah, di sini kita butuh referensi untuk memperkuat argumen kita, untuk memperkuat statement kita. Kita bisa lakukan secara manual, betul. Kebetulan saya tahu bahasanya yang menulis Ismail Al-Harbi atau Askari tahunnya 2010-an seperti ini. Bisa kita tulis manual. Kemudian di bagian referensi juga kita tulis manual. Misal saja Al-Harbi 2010 ini pakai style APA ya, APA. Kemudian di sininya eh, development apa gitu, kemudian jurnalnya apa gitu ya. Sangat amat bisa. Tetapi kan kalau satu masih memungkinkan, kalau banyak itu kan luar biasa repot. Jadi mari kita menggunakan Zotero secara esensial sehari-hari. Nah, di sini ketika kita apa ini namanya? Mengetik sebuah referensi, kita akan mencari dulu referensi yang digunakan apa. Di sini kita mau mencari referensi terkait perkembangan perbankan Islam, spesifik Al-Harbi. Kita pergi ke Google Scholar saja. Jadi ada database yang terbesar, paling mudah diakses kan Google Scholar, maka kita tulis. Kebetulan saya hafal. Jadi kalau normalnya kan kita membaca referensi, kemudian hasil itu kita tuangkan. Nah, ini jadi saya sudah membaca sehingga saya tinggal menuangkan. Nah, maka saya cari di Google Scholar. Di Google Scholar waktu saya membaca ini sudah lama dan cukup sering karena cukup sering saya pakai. Nah, saya tinggal ke Google Scholar ini. Kalau manual, kita akan membuka file ini. Jadi opsinya kan menulis manual. Referensinya nih, kita tulis manual. Repot, karena kita harus ekstrak satu-satu. Nama jurnalnya, tahunnya, volumenya, volume nomor, halaman. Wah, banyak sekali sampai di OI. Oke, bagaimana untuk otomatisasi? Ada, jadi tadi manual, ada semi otomatis. Semi otomatis bisa dilakukan dengan cara kita klik site. Nah, ketika kita klik site, di sini sudah ada banyak pilihan style dari citasi. Kita tinggal copy paste, klik kanan atau langsung copy ya, Ctrl C. Ini biar terlihat aja pakai klik kanan. Kemudian ini, saya paste di sini, saya paste, saya paste Ctrl V biasa ya, karena biar formatnya tetap. Nah, di sini sudah lengkap dan bahkan ini sudah miring sesuai dengan format ini sudah miring. Kan ini enak, semi otomatis, kita tidak perlu mengekstrak satu persatu. Dan kita tinggal milih stylenya sudah ada. Nah, tapi masalah ketika stylenya nggak ada di sini. Misal I nggak ada stylenya di sini. Turabian tidak ada stylenya di sini. APA di sini kita tidak tahu APA berapa. Sekarang APA 7 eh, dan lain sebagainya. Maka dari itu, belum lagi kalau pakai Vancouver tidak ada nomornya gitu ya. Maka dari itu, kita mau yang otomatis, full otomatis sama. Kita klik site ini ya, site. Kemudian kita nggak milih style, kita milih yang bawah.
Ini ada bibtex. Spesifik yang kita pilih bibtex. Nah, ini tinggal copy paste aja. Kalau kita blok semuanya, kita klik kanan salin, kita pergi ke Zotero. Nah, di Zotero ini ada fitur yang namanya adalah import. Ada import yang biasa, nanti import bulk, import banyak, bisa langsung masuk. Ada import from clipboard. Nah, ini kita import dari clipboard. Yang tadi sudah kita copy, maka kita paste. Nah, di sini I import complete. Nah, kebetulan karena sudah download beberapa kali, maka ada di sini semuanya. Nah, ini keterangannya sudah lengkap. Kalau mau kita cek di bagian sini kanan, ya, dashboard kanan ini ada tool. Kalau kita klik yang paling atas ada detail, info. Nah, di sini sudah ada semuanya, kurang lebih akan pas, sudah betul. Karena kita copy paste langsung dari Google Scholar. Nah, ada memang Google Connector atau Web Connector, sama Mendeley ada, Zotero ada. Jadi ketika kita buka sebuah website, kita bisa langsung download dia sebagai referensi ya, metadata referensinya ada itu konektornya. Tapi saya tidak terlalu suka karena kadang meleset. Dia presisi untuk penerbit besar, Elsevier, Emerald, Springer Nature, Taylor Francis. Itu presisi, tapi untuk penerbit-penerbit lain biasanya agak miss. Maka dari itu saya lebih suka pergi ke Google Scholar-nya, kemudian saya copy paste. Oke, nah jadi sekali lagi ini saya asumsikan sudah install Zotero, kemudian tinggal copy paste. Oke, copy paste-nya boleh di mana saja kalau punya apa namanya folder banyak seperti saya ini di sebelah kiri ini ada banyak folder, tinggal pilih di folder mana mau diletakkan gitu ya. Nah, oke kita lanjut. Setelah sudah punya citasi itu, kita akan masuk ke sini. Semuanya saja di Word itu sebetulnya model awal apa namanya aslinya tidak ada extension Zotero plugin ini tidak ada Word Ads ini tidak ada Zotero. Maka untuk memunculkan Zotero ini kita harus pergi ke Zotero, kemudian ke edit, oke, ke edit, kemudian setting, kemudian site. Oke, maaf. Kemudian site scroll bawah, bawah, bawah. Nah, ini ada Microsoft Word Add-in. Ini kalau saya belum install, maka bunyinya install. Kalau saya sudah install, tinggal reinstall. Ini tinggal diklik, nanti dia menginstal. Word-nya harus tertutup ya. Word tertutup, nanti dia install sendiri. Sudah selesai, kalau sudah diinstal, maka ketika kita kembali ke sini, saya tutup dulu ini mengganggu. Ketika kita kembali ke sini, sudah ada Word Ads in Zotero. Nah, ini kita tinggal pilih. Citation-nya kita tambahkan, nah, kita pilih stylenya apa. Oh, banyak sekali. Oke. Style ini tinggal kita pilih ada Oscola. Kalau kurang nanti manage styles. Kita bisa pilih lagi get additional style. Nah, di sini super lengkap. Bahkan kalau kita mengetikkan di sini APA, nah APA ada banyak sekali. APA yang mana? Nah, ini kita tinggal pakai menyesuaikan mau APA yang mana dan sudah ada contohnya semua di masing-masing. Oke? Jadi karena di sini sudah ada APA style 7, saya pilih, kemudian saya ya ini double klik, oke. Ini saya ulangi add citation. Nah, ini oke. Kita pilih yang APA ketujuh, klik OK. Nah, nanti apapun yang kita tulis akan muncul. Nah, misalkan di sini saya tulis Al-Harbi. Oke, sebentar. Saya add. Kebetulan karena di sini saya sedang memilih Al-Harbi ya, jadi munculnya Al-Harbi juga. Saya pilih yang lain dulu. Oke, saya ulangi lagi biar jelas. Nah, ini.
Jadi ini yang saya sedang pilih di Zotero desktopnya akan muncul, tapi saya tinggal ketik Al-Harbi. Nah, akan muncul. Karena saya punya 3 Al-Harbi akan muncul semua Al-Harbinya, klik mana saja oke. Nah, sudah saya klik enter. Al-Harbi akan muncul. Oh, satu, enaknya otomatis. Ternyata yang saya tulis di awal ini salah. Dan tahunnya juga salah. Ada stripnya ya, mestinya ini tinggal di delete. Ini enak. Kita sudah apa namanya otomatis. Nah, di referensi ketika nanti semua ada Al-Harbi, misalkan di sini tambah lagi 2 referensi, bisa nggak kita buat 2 referensi? Bisa. Kita edit tadi ya. Kemudian, jadi bagaimana untuk 2 referensi? Ini untuk satu. Kalau kita klik di sini, ini akan menambahkan referensi yang di tempat yang berbeda, misalkan Askari. Askari, ah, nggak muncul. Kita mungkin history of Islamic Bank ya. Islamic Library Wakaf Rule. Ini misal ini ya. Tapi ini Indonesia. Saya carikan. Saya sudah pernah mensitasi. Ambil yang ini aja, nggak apa-apa. Mana tadi? History of Islamic Bank. Bahari ini ya. Oke, kita enter. Nah, ini akan terpisah. Bagaimana menjadikannya satu citasi? Kita klik di bagian sininya, kemudian add citation. Al-Harbinya akan muncul, kemudian kita tambah tadi. Siapa namanya saya lupa. Bahari. Oke, Bahari, enter. Maka dia akan langsung muncul 2 citasi. Ini kita hapus dulu. Nah, ketika seluruh citasi sudah beres, kita tinggal eh, add ini, add edit bibliografi, nanti sudah langsung muncul, sudah lengkap. Kalau di data yang kita ambil ada di OI-nya, maka di OI-nya akan muncul. Saya kasih contoh yang ini, History of Islamic Bank. Kita cari di Scholar ya, untuk cross check. Nah, site, kemudian bibtex. Oh, ini nggak muncul. Oke, tapi ternyata ketika metadatanya kita tarik, sudah ada di OI-nya. Nah, itu sangat memudahkan. Maka kembali lagi, jadi ini sudah selesai. Jadi eh, langkahnya sangat mudah. Kita pergi ke Google Scholar, kita klik site, kita ambil bibtex, kemudian kita copy paste ke Zotero-nya. Sudah, nah selesai. Kita menulis lagi misalkan perkembangan di Indonesia cukup pesat gitu. Sehingga kita butuh lagi, ya kan? Maka kita add, saya misalkan perkembangan, kita cari perkembangan perbankan Islam Indonesia. Tadi sudah ada ya, tapi bahasa Inggris ini untuk latihan saja. Ini, oke. Mandiri Astuti Jurnal Tabaruk. Kita klik site. Saya salah ngambil. Anggap saja saya sudah membaca, saya sudah paham intinya dan ini bisa secara etis kita citasi, maka kita klik site, klik bibtex, kemudian kita copy, salin, Zotero lagi, kemudian kita file import. Kalau report file import, Ctrl Shift Alt I bisa langsung. Oke, kita import. Nah, sudah masuk Abdul. Oke, saya nggak hafal authornya misalkan, saya hanya hafal tantangan perkembangan. Saya kembali ke sini. Oke, kita add edit citation. Kita tulis tantangan perkembangan. Oh, ini sudah karena tadi sedang kita klik. Oke, muncul tantangan perkembangan. Ini kita klik Abdul et al. 2022 selesai. Oke, di sini sudah langsung muncul otomatis tanpa kita tambahkan lagi. Nah, enaknya itu. Kalau kita mau ganti style, maka document preferences. Oh ya, misal yang kita copy paste ada kesalahan. Oke, misal tadi Abdul ini seharusnya dia adalah kita carikan yang ini ya. Sebentar, sedikit praktek. Kita cari yang skripsi. Skripsi. Kita cari yang skripsi.
Jurnal, jurnal, jurnal. Bentar, bentar. Ini jurnal semuanya. Jurnal, nggak ada yang skripsi. Skripsi gitu saya tulis. Nah, ini. Nah, ini bukan skripsi juga. Repository, ini dia, repository. Nah, ini kita mau ambil, tapi dia skripsi. Biasanya skripsi kalau masuk di Google Scholar, dia akan dibaca sebagai disertasi. Oke lah, nggak apa-apa. Anggap kita sudah baca isinya, secara etis bisa kita citasi. Ini kita copy paste juga, nggak ada masalah. Salin, kita taruh di sini. Ctrl Shift Alt I. Oke, muncul. Nah, ada nama Fajri. Tapi ini kan salah. Ini bukan tesis, bukan PhD tesis. Maka ini kalau perlu kita ganti, kita bisa secara manual kita ganti di sini. Namanya bisa kita tambahin. Ini adalah misalkan skripsi ya. Jadi bachelor thesis. University biasanya fast kan nggak fast. Biasanya kita bukan hanya university-nya saja, kita termasuk fakultasnya, Faculty of Islamic Economic and Business, University of misalkan eh, Universitas Indonesia ya, tidak perlu diterjemahkan Universitas Indonesia misal saja, sudah kita selesaikan di situ. Nah, ini yang nanti akan muncul. Coba kita perkembangan perbankan syariah ya. Nah, coba kita ke sini, kemudian di Abdul ini kita buat dua citasi, kita tambahin lagi. Nah, ini ada perkembangan syariah, perbankan syariah. Kita enter. Oke, sudah langsung muncul yang Fajri. Ini bachelor thesis. Nah, sudah kita betulkan Faculty of Islamic Economics and Business Universitas Indonesia. Jadi, jauh lebih mudah. Misal, autornya kita mau tambahkan, kita kembali ke Zotero. Autornya kita tambahkan, misal, autornya dua itu sebetulnya. Nah, kalau skripsi tidak mungkin ya. Misal dia dipublikasikan di suatu tempat, yang bukan yang Fajri tadi, siapa namanya? Abdul ya. Abdul siapa tadi? Perkembangan. Perkembangan, nah ini Abdul nih misalkan. Ternyata setelah kita buka autornya kurang satu. Ternyata ini Abdul Abdul Rahman. Ini kan kayaknya salah ini, ya. Abdul Abdul Rahman. Misal kita sudah pastikan itu salah, kita edit bukan Abdul Abdul Rahman. Bahkan ini mestinya Rahman Abdul ya, karena kita tahu orang Indonesia itu lastnya adalah Rahman. Ini kita geser ke sini, kita ganti. Nah, nggak baca Abdul tadi. Abdul. Nah, nah, ketika kita kembali ke Word, kita tinggal refresh. Kita klik refresh, nama Abdul sudah berubah menjadi Rahman. Abdul Rahman. Oke, yang di atas juga sudah bukan Abdul, tapi menjadi Rahman. Seperti itu. Jadi sangat mudah. Oke, bagaimana kalau kita mau mengedit? Misal, Rahman mengatakan bahasanya, Rahman menyampaikan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Oke, kan Rahmannya sudah ada di sini. Kalau APA style, kita ganti Rahmannya menjadi tadi kita add ya, Rahman. Oke. Nah, tapi kan tutup kurungnya harus diedit. Ini nggak apa-apa, diedit manual sedikit gini sudah nggak apa-apa. Gitu. Jadi sangat mudah dan otomatis. Kalau kita mau ganti style, document preferences, kita misalkan mau ganti ke Oscola, Oscola ini apa namanya? Emerald, Emerald style. Itu kita tinggal klik, sudah berubah sendiri menjadi Emerald style. Apa perbedaan Emerald style dengan API ini? Add all-nya miring. Sebenarnya hanya itu aja.
Tapi kan daripada kita miringin satu persatu, mending pakai aja. Kemudian ada ininya, tiknya. Perbedaannya sangat tipis, tapi sangat membuat kita capek kalau edit satu persatu. Bagaimana kalau jurnal meminta agar jurnal yang kita mau submit ke sana meminta ada DOI-nya. Ya, satu DOI-nya cari sendiri, kemudian kita secara manual kita tulis DOI-nya di sini berapa gitu ya, katanya 10.0099 CIFBS misalkan gitu ya. Tergantung DOI-nya apa, sudah. Itu nanti sudah muncul DOI-nya sudah cukup. Gitu. Jadi tetap intinya adalah edit manual. Itu semoga cukup. Jadi sekali lagi mudah, tinggal klik site, kemudian copy paste ke Zotero. Bagi yang Zotero-nya belum ada add-ins, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana untuk menambahkan add-ins-nya. Kemudian untuk mengubah di sini juga sudah ya. Yang paling penting dicek itu yang dari skripsi. Jurnal-jurnal yang Indonesia, yang mohon maaf, jurnal Indonesia yang pengelolaannya tidak begitu bagus, biasanya metadatanya jelek. Jadi ketika kita baca jurnalnya, kita baca dulu kelihatan kok dari cover, tampilan jurnal kita bisa ngelihat dia bagus atau tidak. Kalau kita kelihatannya nggak bagus, coba cek metadatanya sama atau tidak. Baik, itu saja video kali ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menggunakan Zotero sebagai alat citasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video yang lain.